Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Tobi, jumpa lagi dengan saya Wa'ngah. Apa kabar sahabat Tobi semuanya? Alhamdulillah. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita buka diskusi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, adapun yang menjadi judul diskusi kita adalah mengenai haji dan hikmahnya. Kira-kira sahabat Tobi kalau ditanya haji, kira-kira katanya ini umum apa khusus ya? Umum apa khusus? Umum ya. Artinya seluruh penjuru dunia kalau dikatakan haji, insya Allah pasti bisa dengar gitu ya. Nah, kalau bercerita masalah haji, kira-kira yang paling diingat manusia itu apanya sekarang? Raun-raun, jalan-jalan. Raun-raun dan jalan-jalan, biayanya itu pasti diceritakan gitu ya. Oke. Dan ternyata haji itu sangat erat sekali hubungannya dengan Ka'bah. Ka'bah itu merupakan satu jantungnya dunia yang Allah johirkan di dunia ini. Itu makanya sebenarnya haji itu bersengaja untuk menjumpai jantungnya dunia di sana. Ngapain? Apa cuma nengok-nengok kan? Nggak, nanti kita lihat apa aktivitasnya yang ada di situ ya. Sebenarnya itulah tadi ya, Ka'bah itu merupakan jantungnya dunia. Dalam diri manusia itu juga ada jantungnya yang selalu berdetak dia di situ. Ada ibaratkannya itu ibarat macam detiknya jam itu, tik-tiknya itu semuanya. Itulah yang ada kaitannya dengan haji itu nanti. Nah, sahabat Tobi, apakah perlu haji ini untuk dilaksanakan? Atau memang jangan-jangan hanya hajinya aja gitu ya. Dan ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj, fahujju." Artinya, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu, maka kerjakanlah haji. Artinya kan berarti haji ini sangat penting untuk bagi manusia untuk dilakukan. Nah, sahabat Tobi, haji itu berasal dari bahasa Arab yang secara artinya adalah artinya sengaja atau menyengaja sesuatu. Tetapi dalam Islam dikatakan bahwasanya bersengaja mengunjungi Ka'bah. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Itulah yang dinamakan dengan haji. Dan haji ini juga merupakan rukun Islam yang kelima. Dan kita tahu bahwasanya ini adalah merupakan pondasi Islam. Dan tentunya di dalam haji itu ada rukun-rukun yang harus dipatuhi, yang harus dikerjakan oleh manusia. Kira-kira kalau ditanya rukun apa kira-kira artinya itu? Nanti rukun tetangga pula nanti gitu kan. Rukun itu berarti kan dia pondasi yang kuat ataupun dasar ataupun tiang. Ibaratkan satu bangunan, kalau nggak ada pondasinya ya nggak berdiri juga gitu kan, pasti ada pondasinya. Nah, rukun-rukun itu adalah merupakan satu pondasi ataupun dasar yang harus dilakukan ketika di dalam berhaji. Nah, ada rukun haji itu ada 6 rukunnya. Yang pertama ada ihram, kemudian ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada tahallul, dan itu dilakukan dengan tertib. Boleh nggak kalau tahallul duluan? Ya nggak boleh gitu kan, dia harus tetap tertib dia di sini ya. Nah, dan juga ada yang dinamakan dengan
wajib haji. Wajib hajinya itu ada 5. Ada yang pertama niat bermalam di bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, kemudian ada tawaf wada, dan juga ada melontar jumrah. Ini masalah lempar-melempar ini nanti. Nah, sahabat Tobi, kita coba maknai hakikat daripada haji yang sering ataupun yang memang diwajibkan untuk umat Islam untuk melakukannya. Nah, yang kedua mengenai hikmah haji, berarti hikmah itu artinya adalah pengetahuan ataupun pelajaran ataupun pemahaman kita mengenai sesuatu. Berarti sini kita akan menceritakan masalah hikmah haji tersebut. Sahabat Tobi, dalam ibadah haji yang dilakukan, berarti haji itu artinya bergeraknya atau berpindahnya satu keadaan dengan keadaan yang lain. Dalam ibadah itu kan dari yang pertama tadi udah kita sebutkan, mulai dari rukun yang pertama, rukun yang kedua, semuanya itu adalah bergerak dari satu ibadah ke ibadah lainnya. Nah, dan ini tentunya bersesuaian dengan kisah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, karena beliaulah yang melakukan haji yang pertama, baik itu yang ada di alam akhirat lah kita bilang ya, di alam surga, alam yang enak, sampai di alam dunia ini yang pertama kali juga yang melakukan haji itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia yang pelaku pertamanya. Nah, sahabat Tobi, kenapa mesti Nabi Adam yang melakukan haji yang pertama? Jawabannya tentu yang pertama karena memang dia adalah sebagai manusia yang pertama yang Allah ciptakan ya. Nah, Nabi Adam ini kalau kita lihat dari sejarahnya pernah melakukan satu kesalahan lah kita bilang ya, atau orang lebih identiknya mengatakan dosa gitu ya. Nah, dia telah berbuat zolim pada dirinya ketika di alam surga. Maka itulah yang membuat dia Allah turunkan ke dunia. Dan itu sudah memang Allah tetapkan juga di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, yaitu di ayat yang ke-7 poin yang ketiga, waladdallin. Nah, di situ ada kata-kata sesat. Apakah sesat itu memang tersesat betulan? Tidak ya. Nabi Adam itu berada dalam posisi ini ya, yang sudah pernah mendapat petunjuk dari Allah, tetapi dikarenakan kelalaian yang terjadi, dan itu memang disengaja, karena kalau nggak ada kelalaian yang dilakukan Nabi Adam, bagaimana manusia bisa mengenal gitu ya, terutama ibadah haji. Nggak bakalan sampai ke dunia nanti kalau Nabi Adam ini nggak melakukan kelalaian gitu ya. Nah, sahabat Tobi, oleh karena sifat manusia adalah lalai, maka Allah bersengaja meletakkan Ka'bah sebagai kiblat bagi manusia, yaitu kiblat yang johir ya. Tahukah kita bahwa kiblat pada diri itu adalah kolbu atau jantungnya manusia yang selalu bergerak dan bergerak sesuai dengan perintah Allah. Haji Allah pusatkan di Makkah dan Madinah, suatu tempat yang panas dan juga teduh. Sahabat Tobi, niat itu sesuai dengan yang ada di yang pertama tadi, ada kata-kata niat. Niat itu berarti bersengaja, yang terletak di dalam kolbu atau jantung manusia, yang terdiri dari 4 bilik atau ruang. Nah, dan posisinya itu Allah letakkan di bahagian kiri manusia yang ditutupi oleh tulang. Pernahkah terpikir oleh kita juga bahwasanya Ka'bah itu adalah terdiri dari 4 sisi juga, 4 ruangan di situ ya. Ada namanya rukun Yamani, ada namanya rukun Iraqi, ada namanya rukun Hajarul Aswad, dan ada namanya juga sebagai rukun Syam yang ada di situ. Pernahkah kita memikirkannya bahwa ternyata di dalam jantung kita ini juga terdapat 4 bilik yang harus dipahami oleh manusia itu. Nah, sahabat Tobi, kemudian yang kedua adalah wukuf, berarti berhenti, menghimpun pengenalan atau makrifat hakikat diri, mengenang asal kejadian yang ada pada pusat diri manusia. Berhenti di sini kalau kita kaitkan dengan sejarah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke dunia, hampir dikatakan 200 tahun dia
mencari dan terus mencari istrinya Siti Hawa. Nah, ketika sampai pada waktunya, itulah yang dikenal dengan Jabal Rahmah ada di situ ya. Jabal Rahmah itu dikatakan sebagai padang Arafahnya. Artinya saat pertemuan antara Adam dan Hawa di situ. Disitulah baru dia berhenti. Di situ dia berhenti dalam arti apa? Mencari istrinya. Disitulah mulai pengenalan Nabi Adam kepada Siti Hawa. Nah, sahabat Tobi, kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Tawaf itu berarti adalah bergerak, berputar mengelilingi Ka'bah, melawan arah jarum jam. Coba kita perhatikan jam itu, dan dia selalu bergerak ke kanan. Tetapi ketika tawaf itu, jam itu, jarumnya itu berjalannya bukan ke kanan lagi, tetapi ke kiri di sini ya. Itulah kita ibaratkannya ketika manusia itu tawaf. Sahabat Tobi, bukankah pusat diri manusia di sebelah kiri? Ini menjelaskan bahwa jantung dunia searah dengan jantung yang ada pada diri dan saling berkoneksi untuk menyeimbangkan pusat, zohir, dan batin. Dan itu memang dilakukan untuk bergeraknya ke kiri ya. Posisi jantung ada di kiri dan Ka'bah juga berada di kiri, mengkirikan Ka'bah di sini. Dan itu dilakukan 7 kali ataupun 7 putaran di sini ya ketika manusia melaksanakan tawaf. Nah, sahabat Tobi, manusia hidup dalam 7 hari yang terus berulang, di mana Jumat adalah sebagai jantungnya, dan pada diri manusia, kolbi sebagai pusatnya, yang mengalirkan energi keseimbangan ke seluruh badan. Dan semua itu Allah rangkum dalam surat Al-Fatihah, yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan darinya Allah alirkan nurul urum atau nurun ala nurin. Sahabat Tobi, untuk mengenal haji dan hikmahnya, silahkan berdiskusi dengan yang paham dengan hakikat haji, yang membongkar bahagian dari diri manusia, karena haji itu adalah pada hakikatnya adalah membongkar sisi kelalaian yang tidak mengenalnya antara zohir dan batin si manusia. Tulisan dan sumber lainnya hanyalah sebagai pendukung untuk pengetahuan. Sebagai kesimpulan bahwa haji itu berarti bersengaja mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Dalam ibadah haji ada rukun dan wajib haji yang harus dipenuhi. Kemudian haji itu pada dasarnya adalah menceritakan perjalanan manusia, diri manusia untuk mengenal zohir dan batin. Dan semua itu telah Allah rangkum dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan pada akhirnya kepada Allah kita minta tolong dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya dengan memaknainya, tolong ya Allah. Segala silap kata dalam penulisan, dalam penyampaian mohon kiranya untuk dimaafkan, dan kepada Allah juga kita minta tolong. Marilah kita tutup diskusi kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.